Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Solihah, bagaimana kabarnya? Hari ini kita belajar tema 9 tentang tata surya. Jadi tema 9 ini kita rada ngebut ya, karena kalau bisa sebelum bulan puasa kita harus udah selesai tema 9-nya. Jadi Miss rangkum dipadetin materinya. Disimak baik-baik ya, jangan lupa dicatat. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya kepada Miss. Mari kita pahami tentang tata surya yang ada di kita. Anggota tata surya itu yang pertama adalah bintang. Kalian pernah lihat kan kalau malam hari di langit itu selalu ada bintang. Kalau tidak mendung ya pasti ada bintang. Nah, bintang itu apa ya? Bintang itu adalah yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan bintang yang memiliki massa paling besar sehingga gaya gravitasinya sangat besar dan membuat planet lain beredar pada lintasan tertentu dan matahari sebagai pusat edaran. Jadi matahari itu menjadi pusat edaran dalam tata surya kita. Kalian udah tahu kan ya, di langit itu banyak sekali planet, bintang, dan benda-benda yang lainnya. Nah, terus planet kita ini adalah termasuk dalam galaksi Bima Sakti. Sedangkan di langit itu banyak sekali ribuan galaksi. Nah, galaksi itu apa ya, Miss? Galaksi itu adalah kumpulan beribu-ribu planet yang ada pusat edarnya, sebagai pusat edarnya salah satunya adalah tata surya kita. Paham kan? Nanti kalau tidak paham kalian bisa lihat di YouTube tentang tata surya atau galaksi atau yang lainnya ya. Kalian kan suka tuh main HP. Jadi kalian bisa memahaminya. Nah, ini adalah contoh gambar tata surya yang ada kita. Warna orange yang besar di tengah itu adalah matahari kita. Yang kedua adalah planet. Planet mempunyai orbit dan mengelilingi matahari. Nanti planet-planetnya akan Miss jelaskan. Planet terdiri dari dua, yaitu planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang B, planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nanti kalian harus hafal ya semua planet-planet ini. Nah, ini adalah nama satelitnya. Merkurius itu tidak memiliki satelit, Venus juga tidak memiliki satelit. Bumi memiliki satelit alami namanya bulan. Kemudian Mars itu ada dua, Phobos dan Deimos. Kemudian Jupiter yang paling besar adalah Europa, Ganymedes, Callisto, dan Io. Yang lainnya di situ ya, jumlahnya ada 16. Kenapa banyak? Karena Jupiter ini adalah planet yang terbesar. Saturnus itu planet terbesarnya adalah Titan. Jumlah semuanya ada 21 satelit. Yang ketujuh Uranus. Nah, ini namanya cakep-cakep ya. Ada Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Semuanya ada 15. Kemudian yang ke-8 adalah Neptunus. Satelit terbesarnya adalah Triton dan Nereid. Jumlah semuanya ada 8. Kalian harus hafal nama-nama satelitnya beserta nama planetnya. Lanjut ya. Kemudian yang keempat adalah asteroid. Benda angkasa yang berbentuk pecahan kecil dan beredar di antara Mars dan Jupiter. Nah, ini adalah contoh benda asteroid, kayak batu tapi itu gede banget. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, dia melayang-layang antara planet Mars dan Jupiter. Kemudian ada komet. Benda langit berukuran kecil dan bercahaya, memanjang dan berekor. Contohnya adalah
Komet Halley yang muncul 76 tahun sekali. Jadi seumur hidup kita, kalau umur kita sampai 76 tahun, kita hanya satu kali melihat komet Halley. Contoh kometnya seperti ini ya. Nah, jadi seperti bintang jatuh. Lanjutin. Yang keenam ada meteor. Adalah benda langit yang bergerak cepat dan lintasannya tidak teratur. Saat meteor jatuh ke bumi, akan bergesekan dengan atmosfer bumi, menyebabkan suhu meteor naik dan terbakar seperti bintang jatuh. Nah, kalau udah nyampe di permukaan bumi jatuh dan menghantam permukaan bumi, contohnya kena laut atau kena daratan yang lainnya, itu namanya meteorit. Adalah meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Jadi kayak ledakan tapi kenceng banget, dan ini hampir jarang ya ada meteorit yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Biasanya dia akan habis terkena atmosfer bumi. Paham kan? Nah, ini adalah contohnya meteor. Jadi kayak bola api tapi besar sekali. Nah, ini adalah planet-planet kita. Sekarang kita pahamin tentang anggota tata surya. Ini adalah matahari sebagai pusat edar dalam tata surya kita. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus yang ada cincinnya, kemudian yang ketujuh Uranus, yang kedelapan Neptunus. Kalian harus hafal ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sekarang perbedaan planet dalam dan planet luar. Planet dalam, planetnya lebih kecil ukurannya, tidak memiliki cincin, permukaannya berupa benda padat, dan berputarnya pelan, berputar mengelilingi mataharinya pelan-pelan. Tadi udah tahu kan ya, planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sekarang planet luar, perbedaannya ukurannya lebih besar, memiliki cincin, semuanya memiliki cincin, cuman yang paling terlihat cincinnya itu adalah planet Saturnus. Yang lainnya ada cuman tipis ya. Kemudian permukaannya berupa gas atau udara, berputarnya sangat cepat. Selanjutnya kita pahamin per planet. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius permukaannya berlubang-lubang, tidak memiliki satelit karena letaknya sangat dekat dengan matahari. Kadang nampak pada pagi hari. Dan lama rotasinya 58,6 hari di bumi. Lama revolusinya 88 hari bumi. Lebih banyak ya. Nah, ini adalah gambar Merkurius. Kemudian yang kedua ada Venus. Permukaannya berupa daratan yang bergelombang, merupakan planet terpanas. Gerakan Venus itu namanya ada gerakan retrograd, yaitu gerak yang berlawanan arah dari barat ke timur. Kalau planet yang lainnya dari timur ke barat, jadi dia gerakannya kebalik sendiri. Nah, ini adalah contoh dari Venus. Biasanya kalau malam hari atau pas mau subuh-subuh gitu kelihatan dia dekat dengan bulan. Dekat sekali dan tampak kayak seperti bintang yang sangat terang. Itu adalah Venus. Yang ketiga, Bumi. Satu-satunya planet yang ada di kehidupan
yang ada kehidupannya, maaf ya. Jadi kadang suka mikirin juga kenapa Allah itu menciptakan planet-planet yang lainnya, galaksi-galaksi yang lainnya, tapi hanya bumi aja yang bisa ada kehidupannya, yang bisa ditinggalin. Itu terus banyak sekali beribu-ribu, berjuta-juta planet. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa ya di bumi doang ya? Karena di bumi itu ada lapisan atmosfernya agar terhindar dari bahaya sinar matahari, kemudian ada air, udara, oksigennya yang jumlahnya banyak, air yang berlimpah, dan subur. Kemudian satelit alaminya adalah bulan. Nah, ini adalah bumi. Nah, paham ya? Warnanya biru. Kemudian yang keempat ada Mars. Disebut planet merah karena warnanya merah. Kenapa merah? Karena ada kawahnya. Daratannya terdiri dari kawah, lembah, dan gunung berapi. Nah, ini menyebabkan planet itu berwarna merah. Satelitnya ada Phobos dan Deimos. Hanya 2 ya. Nah, ini adalah contoh Marsnya. Kemudian yang selanjutnya ada Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya kita. Jadi ukurannya paling besar. Satelit terbesarnya ada Io, Europa, Ganymedes, dan Callista. Dia memiliki satelit yang paling banyak. Kemudian memiliki badai terbesar yang ada di planet tersebut. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Walaupun gede banget, cuman kalau seandainya dia itu tenggelam ke laut, ditaruh di laut, jatuh di laut, itu akan mengapung karena terdiri dari gas. Ini adalah contoh dari Jupiternya. Nah, kayak ada mata ini namanya itu badai terbesarnya. Jadi seperti terlihat kayak mata, cuman itu adalah badainya. Paham ya? Kemudian yang keenam ada Saturnus. Planet yang memiliki cincin. Nah, cincinnya itu apa ya?